Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kembali kita berjumpa dalam Lintas Magota edisi Rabu 8 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya Michael Chia. Dengan informasi dari RRI Manado, keselamatan penumpang prioritas KM Barcelona rutin menggelar safety briefing. Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama dalam setiap pelayaran KM Barcelona. Sebelum kapal bertolak, seluruh penumpang diberikan safety briefing atau pengarahan keselamatan yang mencakup tata cara penggunaan alat pelampung, prosedur evakuasi hingga lokasi peralatan keselamatan di atas kapal. Mualim 1 KM Barcelona, Max menjelaskan bahwa demonstrasi penggunaan life jacket selalu dilakukan setiap kali kapal akan berlayar. Langkah ini bertujuan agar seluruh penumpang memahami cara mengenakan maupun melepaskan alat pelampung dengan benar apabila terjadi keadaan darurat. Selain memberikan edukasi kepada penumpang, pihak kapal juga memastikan seluruh perlengkapan keselamatan tersedia dan dalam kondisi siap digunakan. Max mengatakan selain life jacket, KM Barcelona dilengkapi dengan sekoci serta life raft yang dapat segera dioperasikan apabila terjadi situasi darurat. Alat keselamatan yang ada di kapal itu lengkap, dan di samping alat renang juga alat untuk sekoci ada, life raft. Jadi apabila ada keadaan darurat, kami bisa lepas life raft itu kapal itu, dan sebelum para penumpang untuk terjun naik di atas life raft ini sudah memakai ini. Semua penumpang harus sesuai arahan dari pihak kapal. Ini sudah ditempatkan, sudah ada petunjuk. Life jacket ada di haluan. Di haluan ini lemarinya ada petunjuk bahwa untuk dewasa dan untuk anak. Begitu juga di bagian buritan kapal. Nah itu apabila ada keadaan darurat itu dibagikan oleh pihak kapal. Melalui pelaksanaan safety briefing secara rutin, KM Barcelona berharap seluruh penumpang tidak hanya merasa aman dan nyaman selama pelayaran, tetapi juga memahami langkah-langkah penyelamatan diri apabila sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat di laut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Gorontalo, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Gorontalo tengah menyusun rancangan peraturan daerah terkait perilaku menyimpang LGBT. Rancangan peraturan daerah terkait LGBT tengah disusun pemerintah Kota Gorontalo. Kepala DPP KBP 3A Kota Gorontalo Nur Ainsyah Kadir mengatakan, inisiatif penyusunan ranperda tersebut berasal dari Wali Kota Gorontalo Adahan Dambea. Sedangkan DPP KBP 3A ditunjuk sebagai instansi pengampu atau leading sektor dalam proses penyusunannya. Menurut Nur Ainsyah, rencana penyusunan ranperda dilatar belakangi oleh pandangan pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat di Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara umum. Saat ini penyusunan ranperda masih berada pada tahap pembuatan naskah akademik. Pemerintah daerah masih melakukan pembahasan bersama instansi terkait dan pihak-pihak lain yang relevan untuk merumuskan substansi pengaturannya. Nur Ainsyah menjelaskan secara umum pembahasan mengarah pada pengaturan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, sementara hak-hak dasar individu seperti hak untuk hidup, memperoleh layanan kesehatan, layanan lainnya, dan mencari penghasilan tetap diberikan. Karena melihat maraknya perilaku penyimpangan itu dan banyak yang orang menormalisasi itu, maka Bapak Wali Kota Gorontalo berpikir bahwa semua ini harus diatur, semua ini harus dicegah. Dicegahnya dengan apa? Maka dicegahnya adalah dengan mengeluarkan aturan. Sekarang kita masih dalam tahap pembuatan naskah akademik.
secara spesifik apa yang diatur itu kita masih menyatukan pikiran bersama instansi terkait dan pihak-pihak terkait. Saya kira, tapi kalau secara umum itu Pak Wali menyampaikan bahwa perilakunya itu yang diatur. Secara umum itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Perilakunya itu yang diatur. Secara hak asasinya oke, diberikan secara pribadi, layanan kesehatannya, hak untuk hidup, hak untuk mencari penghasilannya itu diberikan ruang. Tetapi perilaku yang menyimpang itu yang harus diatur dan dicegah. Batasan mengenai perilaku yang akan diatur nantinya akan dituangkan lebih rinci dalam Ranperda setelah proses penyusunan naskah akademik selesai dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Rencana penyusunan Ranperda tersebut mendapat dukungan dari tokoh agama Gorontalo Muhammad Bakari. Muhammad Bakari menilai penyusunan aturan merupakan langkah pencegahan yang perlu dilakukan pemerintah daerah. Ia juga mengajak masyarakat memperkuat pendidikan agama serta pembinaan moral dalam keluarga sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Ini langkah yang tepat dan paling tepat dan sangat tepat. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya daripada penyakit menular lainnya. Kalau penyakit menular lainnya yang kelihatan itu gampang sekali mengobatinya. Tapi yang begini agak sulit. Dia akan merembet dan lebih berbahaya dari penyakit lain, itu satu. Yang kedua, kalau di wilayah kita sudah terjangkit hal-hal seperti ini, penyakit masyarakat ini, itu sangat tidak baik. Karena yang pertama bahwa daerah kita tidak berkah dan tidak turun hidayah. Lihat saja di zaman Nabi Lut, sampai Allah membalikkan tanah bumi ini atas ke bawah, ya bawah ke atas sehingga semua tertimbun. Itu yang kekhawatiran. Yang kedua, jangan dulu kita berpikir laknat begitu besar. Baru saja laknat tidak diturunkan hidayah, kacaulah negeri ini, kacaulah daerah, kacaulah rumah tangga, kacaulah kita ini. Yang ketiga, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekarang saja sudah sedikit agak terlambat ya kalau saya lihat ya. Itu dia lebih bagus mencegah daripada mengobati. Dan yang keempat adalah ini sebenarnya kaum gay, homo dengan ini lesbian dan sebagainya ini yang sudah jelas-jelas melakukan sangat menyimpang. Makanya tidak boleh diperturutkan pada hawa nafsu dan biologis mereka. Di dunia ini sudah jelas-jelas yang Allah sebutkan itu cuma laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki perempuan itu yang saling mencintai. Itu pun tidak bebas. Apalagi sudah bukan lagi sama jenis. Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan penyusunan Ranperda masih berada pada tahap kajian akademik dan akan dibahas lebih lanjut bersama berbagai pemangku kepentingan sebelum memasuki proses legislasi di DPRD Kota Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Desrian Samahmud, Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Tahuna pendengar, pustakawan berperan penting untuk meningkatkan minat baca masyarakat di perpustakaan. Peran pustakawan mendukung peningkatan minat baca masyarakat di perpustakaan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alfred Limpo mengatakan, secara nasional, perpustakaan di daerah mendapat dukungan dari pusat melalui program pengembangan perpustakaan. Ia menjelaskan, selain pengembangan sarana-prasarana, peningkatan sumber daya juga didukung oleh para pustakawan. Peran pustakawan memberi dukungan terhadap kebijakan pusat dan peningkatan perpustakaan di daerah. Diakui Alfred Limpong, untuk menjangkau wilayah kepulauan terkait peningkatan minat baca masyarakat masih terbatas. Alasannya karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sangihe memiliki 2 pustakawan sebagai jabatan struktural. Untuk sementara ini kita belum maksimal karena belum ditunjang dengan berbagai sumber daya yang tersedia, karena kita sangat terbatas sehingga masih terbatas menjangkau wilayah perbatasan. Itu keterbatasan sumber daya. Karena baru 2 sehingga kegiatan-kegiatan pun juga masih terbatas. Lanjut dikatakannya, untuk minat baca masyarakat di perpustakaan saat ini cukup meningkat. Alasannya karena selain lembaga perpustakaan juga ditunjang oleh sarana yang lain, yaitu perpustakaan kelurahan dan kendaraan perpustakaan. Di samping itu juga melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk layanan perpustakaan atau melakukan kunjungan perpustakaan secara terjadwal. Alexander Lengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan mengakhiri Lintas Magota sore ini pendengar, kita dengarkan informasi dari RRI Talaut. Upaya memperkuat tata kelola desa yang bersih dan taat hukum terus dipacu di Kabupaten Kepulauan Talaut.
Pemerintah daerah setempat mendorong penguatan kapasitas ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa melalui sinergi bersama Kejaksaan. Bupati Kepulauan Talaut Weli Tita menegaskan pentingnya kolaborasi antar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan Asosiasi Badan Pemusatan Desa Nasional atau APEDNAS. Lewat program Jaga Desa, kerjasama ini dinilai strategis untuk mendongkrak pemahaman hukum di tingkat akar rumput. Langkah preventif ini diharapkan membuat aparatur desa bisa bekerja dengan aman tanpa keluar dari koridor hukum. Kejaksaan Republik Indonesia bersama APEDNAS seluruh program Jaga Desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemahaman hukum, mendorong tata kelola pemerintah desa yang baik, serta memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan transparan dan adil. Bupati juga menggarisbawahi peran krusial BPD sebagai mitra mutlak pemerintah desa. Kehadiran BPD dinilai menjadi kunci utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan. Saat ini ada sekitar 700 anggota BPD yang tersebar aktif di 142 desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati berharap APEDNAS bisa menjadi wadah pemersatu yang kokoh, sekaligus menjadi mitra konstruktif pemerintah daerah demi menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang jauh lebih berkualitas bagi masyarakat Talaut. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan sekian Lintas Magota, saya Michael Chia. Terima kasih dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.